Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Hir Channel rahimakumullah ya. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi bersama saya Ardi Muluk dalam video vlog pada hari Jumat yang berkah ini. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kasih sayangnya kepada sahabat semua. Pada vlog kita kali ini ya, kita insya Allah akan berbicara tentang banyaknya bencana yang menimpa negeri yang kita cintai. Selain kita ya sedang mengalami pandemi corona yang sepertinya tidak akan selesai-selesai ya, dan pada bulan Januari ini kita mengalami atau ditimpa bencana yang bertubi-tubi. Mulai dari bencana tanah longsor di Sumedang yang menyebabkan 32 orang meninggal. Kemudian banjir di Kalimantan Selatan yang menyebabkan beberapa kabupaten terendam air, puluhan ribu jiwa terdampak dan akses transportasi terputus. Dan kita pun juga berkabung sahabat rahimakumullah ya, ketika kita mendengar hilangnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya, yang mana kita mengetahui ya, meninggalnya 64 penumpang yang berada di pesawat tersebut. Kemudian di Manado ada banjir dan longsor, dan terakhir di Manado tadi malam kita mengetahui bahwasanya ada gempa di tengah laut dekat Manado antara Filipina dan Manado ya, sekitar 7,1 skala Richter. Ya, kemudian gempa di Mamuju dan di Majene ini yang kita masih sedih sampai sekarang ya, karena banyak korban yang meninggal ya, lebih dari 100 kalau kabar terakhir yang kita dengar. Dan yang terakhir ya ada erupsi Gunung Sinabung dan Semeru ya, yang mengeluarkan awan panas sejauh 4,5 kilometer. Dan yang terakhir yang tidak pernah atau jarang-jarang kita melihat puting beliung ya, atau angin tornado. Jarang-jarang kita lihat di negeri kita ini. Nah, kami ya benar-benar berduka cita atas bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita di daerah-daerah bencana. Semoga saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam bencana ini ya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan yang sedang mengalami bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan insya Allah ya yang punya solahiyah ya segera turun tangan ya, membantu menyelesaikan permasalahan saudara-saudara kita. Dan saudara-saudara semua, bagi kita masyarakat yang awam, inilah saatnya kita meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita di daerah bencana. Dan kita bisa lihat terdapat beberapa organisasi-organisasi Islam ya, misalkan organisasi Islam Selamatkan Negeri ya, yang insya Allah akan memberikan, yang telah turun ya, memberikan bantuan di daerah-daerah bencana. Nah, mungkin kita bisa memberikan bantuan lewat organisasi-organisasi tersebut untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Sahabat dakwah Hir Channel ya, bagi kita orang Islam, kita haruslah melihat kejadian-kejadian ini atau bencana-bencana ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya, yang namanya bencana ya, ataupun kejadian-kejadian yang seperti kita lihat di sini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut ya, bima kasabat aidinas, dikarenakan akibat perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah berfirman, liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarja'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau surat Ar-Rum ayat 41 tadi, beliau menyatakan bahwasanya al-fasad itu ya, ada berbagai pendapat para ulama
Yang mana di antaranya yang makna dari al-fasad sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ikrimah dan Mujahid, bahwasanya mereka berkata yang namanya al-fasad di daratan adalah pembunuhan anak Adam akan saudaranya. Sebagaimana Habil dan Qabil. Ya, sementara kerusakan di laut adalah perampasan kekayaan laut secara paksa. Nah, yang lain ya menyatakan bahwasanya kerusakan atau al-fasad itu adalah kesyirikan, kemaksiatan dan kezaliman. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau surat Ar-Rum tersebut menyatakan bahwasanya zaharul fasadu itu bermakna telah nampak dosa-dosa yang diakibatkan oleh anak Adam. Dan banyak tafsir-tafsir yang lain atau pendapat-pendapat yang lain yang sepertinya berbeda-beda, tetapi makna yang dimaksud oleh para ulama tersebut mirip dia, yaitu kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyuziqahum ba'dallazi amilu, maksudnya adalah supaya Allah menimpakan atas sebagian perbuatan maksiat mereka kepada mereka. Jadi perbuatan tersebut mempunyai akibatnya, saudara-saudaraku rahimakumullah. Ya, jadi Allah sengaja timpakan akibat dari perbuatan manusia tersebut kepada manusia dengan tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Yarji'un di sini bermakna ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran. Apa di sini al-haq? Al-haq adalah al-Islam. Jadi la'allahum yarji'un adalah ruju' ilal Islam, agar mereka kembali ke Islam, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami tafsir surat Ar-Rum yang saya bacakan tadi, maka kita akan sadar bahwasanya bencana-bencana yang terjadi pada saat sekarang ini adalah dikarenakan perbuatan kita manusia. Apakah secara langsung atau perbuatan tidak langsung? Perbuatan langsung misalnya, apakah kita dengan merusak alam sehingga menyebabkan longsor dan banjir? Atau perbuatan tidak langsung dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan atau melakukan kezaliman terhadap sama manusia. Maka Allah menimpakan bencana-bencana ini kepada kita sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita bertobat dan kembali kepada syariatnya. Dan itulah makna bencana-bencana yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekuatan, kami himbau dari hati kami yang paling dalam bahwasanya inilah solusi terhadap bencana-bencana yang timbul bertubi-tubi yang sedang menimpa negeri kita ini. Bahwasanya kita kembali kepada Islam. Tidak lebih dari itu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai karena Allah. Adapun memberantas radikalisme dan ekstremisme tidaklah akan memberikan solusi kebaikan bagi negeri ini apabila yang dimaksud dengan radikalisme dan ekstremisme adalah keinginan umat Islam yang ingin ajaran agamanya diimplementasikan dalam kehidupan. Bahkan justru bapak-bapak, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, keinginan umat Islam agar ajarannya diimplementasikan itulah yang akan menyelamatkan negeri ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari bencana-bencana ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, semoga kita bisa tersentuh hati kita dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.